Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi. Pernyataan tersebut biasa kita dengar dimanapun, baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan institusi pendidikan, atau bahkan media sosial. Namun, sebenarnya apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti kekuasaan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Adapun prinsip utama demokrasi adalah kebebasan berpendapat, persamaan hak di depan hukum, pemilihan umum yang adil, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta musyawarah mufakat sebagai metode pengambilan keputusan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur pemerintahan dan rakyatnya tanpa intervensi dari pihak luar. Dalam konteks kenegaraan, kedaulatan memastikan bahwa keputusan politik, ekonomi, hukum, dan sosial dibuat secara mandiri sesuai dengan kepentingan nasional. Demokrasi Pancasila dan Kedaulatan Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi Pancasila sebagai bentuk demokrasi yang berlandaskan Pancasila, menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Sistem ini dirancang untuk menjaga persatuan bangsa yang memiliki keberagaman etnis, agama, dan budaya, sehingga tidak hanya menjadi sistem politik, tetapi juga mencerminkan filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, apa keterikatan demokrasi Pancasila dengan kedaulatan? Kedaulatan dalam konteks negara berarti memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur pemerintahan tanpa intervensi asing. Demokrasi Pancasila memastikan bahwa rakyat memiliki peran utama dalam pemerintahan, baik melalui pemilu maupun mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian, segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mencerminkan kepentingan rakyat dan nilai-nilai luhur Pancasila, bukan hanya kepentingan segelintir elit atau tekanan dari pihak luar. Kedaulatan Indonesia terdiri dari beberapa aspek utama yang harus dijaga dan diperkuat, termasuk kedaulatan politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Demokrasi Pancasila memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa kedaulatan ini tetap utuh dan tidak tergerus oleh kepentingan asing atau kebijakan yang merugikan rakyat. Implementasi demokrasi Pancasila dalam menekankan kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan politik. Demokrasi Pancasila diterapkan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Misalnya, dalam pemilu presiden dan legislatif di Indonesia, rakyat secara langsung memilih pemimpin dan wakilnya untuk memastikan pemerintah berjalan sesuai dengan aspirasi mereka. Selain itu, penguatan lembaga negara seperti DPRD, DPD, Mahkamah Konstitusi, dan KPK membantu memastikan transparansi dan keseimbangan kekuasaan. Nah, yang kedua, kedaulatan ekonomi. Penerapan ekonomi kerakyatan menjadi strategi utama untuk menjaga kedaulatan ekonomi. Contohnya, kebijakan hilirisasi industri yang dilakukan pemerintah dengan mendorong pengelolaan sumber daya alam di negeri, seperti nikel dan kelapa sawit, bertujuan agar Indonesia tidak sekedar menjadi eksportir bahan mentah tetapi juga memiliki industri bernilai tambah yang lebih menguntungkan bagi rakyat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar bagi negara untuk mengontrol sektor ekonomi yang strategis agar tidak dikuasai oleh investor asing secara berlebihan. Yang ketiga, kedaulatan hukum. Penegakan supremasi hukum menjadi elemen utama dalam memastikan keadilan bagi seluruh rakyat. Contoh nyata adalah penanganan kasus korupsi oleh KPK, di mana banyak pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi telah ditindak secara hukum. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia tetap dijaga dalam koridor Pancasila agar keseimbangan antara hak dan kewajiban tetap terjaga.
Nah, yang keempat yaitu kedaulatan budaya. Pelestarian budaya Indonesia menjadi bagian dari strategi kedaulatan nasional. Contohnya program revitalisasi budaya daerah seperti pengakuan batik sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO telah memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. Selain itu, penyaringan budaya asing dilakukan agar tidak merusak moral masyarakat, seperti regulasi terhadap konten digital yang bertentangan dengan nilai sosial dan agama yang dianut oleh Indonesia. Tantangan demokrasi Pancasila yang dapat mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, intervensi asing dalam ekonomi dan politik nasional. Mengancam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks kedaulatan moral dan nilai bangsa. Sila pertama tidak hanya berbicara tentang keimanan, tetapi juga menanamkan nilai bahwa segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi, harus dijalankan dengan prinsip moral yang kuat. Jika kebijakan dibuat hanya untuk memenuhi kepentingan pihak asing, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal, maka identitas dan jati diri bangsa yang berpijak pada Pancasila bisa terkikis, mempengaruhi moral dan budaya nasional secara negatif. Yang kedua itu ada ancaman radikalisme dan ekstremisme. Ancaman radikalisme dan ekstremisme bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, karena mengabaikan nilai toleransi dan penghormatan terhadap sesama. Kelompok-kelompok yang menyebarkan ideologi anti-Pancasila seringkali menolak keberagaman dan menggunakan kekerasan untuk memaksakan pandangan mereka, mengabaikan hak asasi manusia dan keharmonisan sosial. Ketiga, polarisasi politik yang memecah persatuan. Polarisasi politik yang berlebihan dapat tidak sejalan dengan sila persatuan Indonesia karena memicu perpecahan di masyarakat. Ketika politik digunakan untuk memperdalam perbedaan daripada menyatukan, rakyat terpecah ke dalam kelompok yang saling bermusuhan, mengancam kesatuan bangsa yang seharusnya dijaga dalam semangat Pancasila. Yang keempat itu hoaks dan disinformasi. Hoaks dan disinformasi bertentangan dengan sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, karena mengganggu proses demokrasi yang sehat. Ketika informasi palsu menyebar luas, rakyat kehilangan kemampuan untuk pengambilan keputusan dalam memilih pemimpin atau menentukan kebijakan, sehingga demokrasi menjadi tidak berdasarkan akal sehat dan kejujuran. Dan yang terakhir itu ada korupsi dan nepotisme. Korupsi dan nepotisme tidak sejalan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena menyebabkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya negara. Ketika pejabat menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, hak rakyat dalam mendapatkan kesejahteraan dan pelayanan publik yang adil menjadi terabaikan, memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi. Baik, kesimpulannya dari materi yang kami angkat itu, demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Sistem ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan Indonesia dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang dapat mengancam kedaulatan bangsa, seperti intervensi asing dalam kebijakan ekonomi dan politik yang berpotensi melemahkan jati diri bangsa, radikalisme dan ekstremisme yang mengabaikan toleransi dan kemanusiaan, polarisasi politik yang memecah persatuan, serta hoaks dan disinformasi yang mengganggu proses demokrasi yang sehat, serta korupsi dan nepotisme yang menciptakan ketimpangan sosial. Jika tantangan ini tidak segera diatasi, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintah dapat melemah, mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi negara. Untuk menghadapi tantangan ini, perlu ada upaya strategi seperti penguatan pendidikan politik agar masyarakat lebih memahami peran mereka dalam demokrasi, reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, serta pemberantasan korupsi dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Literasi digital juga menjadi kunci dalam menangkal hoaks dan disinformasi yang dapat memperkeruh suasana politik dan sosial. Selain itu, penguatan nasionalisme dan ekonomi mandiri terus
perlu terus dikembangkan agar Indonesia dapat berdiri tegak di tengah arus globalisasi tanpa kehilangan identitasnya sebagai bangsa yang berdaulat. Dengan langkah-langkah tersebut, demokrasi Pancasila tetap relevan sebagai sistem yang mampu menjaga stabilitas dan kedaulatan bangsa Indonesia, memastikan bahwa nilai-nilai luhur yang diwariskan tetap menjadi pedoman dalam membangun negara yang sejahtera dan berkeadilan. Sekian dan terima kasih.